Halo hororis, berjumpa lagi dengan Rizky Fast di channel ini. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan kisah Nenek Sira bagian keempat. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke jalan ceritanya. Selamat menyimak. Jam menunjukkan pukul 7:30 ketika pagi itu aku mulai berjalan ke rumah tanteku. Dia tampak sedang duduk menjaga tokonya ketika aku sampai di sana. Aku dipersilakan langsung ke dapur untuk sarapan dan menghabiskan secangkir kopi. "Kenapa nggak kamu bawa bekal makan malammu, Rik?" tanya tanteku setelah kami duduk berdua sambil menjaga tokonya. "Takutnya Nenek Sira masak. Sayang kalau nggak kemakan," jawabku ringan. "Apa? Mak Sira?" Tanteku terkejut. "Iya, Nenek Sira," tegasku lagi. "Mak Sira kan sudah meninggal, Rik. Kamu mimpi ya?" Tanteku seolah tak percaya dengan omonganku. Sementara aku seperti benar-benar terpatung. Darahku seperti berhenti mengalir. Setelah sedikit lebih tenang, ku ceritakan semua yang terjadi semenjak aku datang. Mulai melihat dia di surau, sampai pada kejadian tadi malam ketika Nenek Sira sedang marah-marah. Tanteku semakin terpaku mendengar ceritaku. "Kamu tidur di sini aja nanti malam, Rik." Akhirnya suara tanteku keluar juga. "Mak Sira meninggal seminggu setelah nenekmu meninggal. Jenazahnya ditemukan di surau rumahmu. Sepertinya serangan jantung," lanjut tanteku. Aku terdiam mendengar penjelasan tanteku. Ada benarnya aku tidur di sini malam ini, pikirku. Tapi sore itu semua rencana berubah. Setelah aku bermain ke rumah Anto. Anto dan Yasir, temanku yang masih sepupu Anto, ternyata mau diajak nginep di rumah nenekku. Aku sedikit lega, karena nggak mungkin akan didatangi hantu kalau ramai-ramai begini, pikirku. Sambil berbekal makanan dan minuman dari rumah tanteku, kami pulang ke rumah nenekku. Tak seperti malam-malam sebelumnya, malam ini tak ada pisang goreng dan teh manis di meja marmer itu. Kami bercerita sampai lupa kalau jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Tiba-tiba Anto pamit untuk buang air kecil ke kamar mandi. Setibanya dari kamar mandi, "Rik, aku mau pulang. Pokoknya aku mau pulang. Aku melihat hantu itu. Dia duduk di surau itu. Rambutnya putih, kakinya berayun, dan dia tersenyum ke arahku. Aku takut, Rik. Aku mau pulang." Suara Anto terhenti. Aku memberinya segelas air, lalu berusaha membujuknya agar tetap di sini. Yasir juga membantuku membujuk Anto. Yasir lebih tenang sepertinya, pikirku. Tiba-tiba kami melihat pintu dapur terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Kami berinisiatif untuk masuk ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, belum sempat kami duduk di kasur itu, tiba-tiba "Dor!" Suara letusan itu kembali terdengar. "Jangan macam-macam. Selama aku masih di sini, kamu tak akan bisa menjamahnya."
suara nenek Sirah kembali terdengar, lantang sekali. Kupikir hanya aku yang mendengarnya, tapi ternyata seisi kamar itu mendengar suara itu. Kami benar-benar ketakutan malam itu. Suara pertengkaran itu terus berlanjut. Semalaman kami tak bisa tidur mendengar suara itu. Semakin lama suara nenek Sirah semakin lantang. Sementara suara letusan itu masih 3 atau 4 kali lagi terdengar. Bahkan kami seperti mendengar suara orang yang sedang berkelahi. Kami benar-benar tak mengerti apa yang terjadi. Yang kami rasakan hanya ketakutan yang luar biasa. Karena kami tahu kami sedang dihantui oleh arwah nenek Sirah. Keesokan harinya, aku berencana untuk pulang ke kota SM. Tapi nasib baik sedang tak berpihak padaku. Angin terlalu kencang untuk menyeberang dari pulau itu. Rumahnya di desa Enrik. Dia memang ahlinya mengusir gangguan hantu, kata Yasir membujukku agar mau diajak ke rumah Pak Jatmiko. Orang yang konon katanya sangat diandalkan untuk mengusir gangguan-gangguan arwah penasaran. Kalau hanya untuk menjauhkan arwah pengasuhmu itu mudah, tapi tiba-tiba suara Pak Jatmiko terputus. Gak masalah Pak, yang penting saya tenang, jawabku. Itu masalahnya. Tapi sudahlah, sekarang kamu tunggu sebentar. Lalu dia bergegas ke belakang, yang aku rasa masuk ke ruang keluarga. Setelah sekitar 15 menit kami menunggu, dia datang dengan segelas air dan sebuah kertas yang telah dilipat rapi. Kertas itu berwarna emas, berukuran sekitar 2 kali 4 cm dengan tebal sekitar 3 mm. Sekarang kamu minum air ini, dan kertas ini kamu simpan di sakumu, pesannya. Malam itu aku tidur di rumah tanteku. Aku tak mau lagi mengalami hal-hal buruk seperti malam-malam sebelumnya. Entah karena aku terus diwarnai ketakutan sama arwah nenek Sirah. Malam itu aku bermimpi buruk sekali. Nenek Sirah datang sambil menangis. Dia seperti ingin mengatakan sesuatu kepadaku, tapi suaranya tak terdengar. Dia terlihat sedih sekali. Sesekali dia hanya bisa menyeka air matanya. Tak lama kemudian dia berbalik, lalu lenyap di kegelapan malam. Aku turut sedih melihat dia berlalu. Tak lama setelah itu, tiba-tiba aku melihat Pak Sunjoto. Entah dari mana datangnya. Dia datang sambil merokok, dengan sarung putih kotak-kotak yang tak jelas itu. Dia tersenyum sinis menatapku. Aku ngeri melihatnya. Tiba-tiba rokok yang masih menyala itu dilemparkan ke mukaku. Refleks aku mengelak, tapi terlambat. Rokok itu masih mengenai leherku. Anehnya, setelah terkena rokok itu, badanku terasa panas sekali. Aku menjerit seperti orang kebakaran. Erik, kamu mimpi ya? Suara tanteku membangunkanku di pagi itu. Aku mencoba menjawabnya, tapi badan ini terlalu lemah.
Badanmu panas sekali, Rick. Suara tanteku terdengar lagi. Pagi itu demam menyerang tubuhku. Tanteku membujukku untuk ke puskesmas. Tapi aku memilih meminum sebutir paracetamol dan pulang ke rumah bapakku di kota SM. Kalau masih panas, aku akan ke dokter di kota SM, pikirku. 3 hari sudah berlalu di kota SM. Demam itu semakin tinggi. Dokter hanya mengatakan demam biasa dan perlu istirahat saja. Tapi anehnya, selama 3 hari ini bayangan Pak Sunjoto terus melintas di pikiranku. Bahkan tak jarang dia terlihat duduk atau berdiri di sudut-sudut ruangan. Sementara bayangan Nenek Sirah terlihat hanya bisa menangis menatapku. Tapi setiap aku cerita, tak ada yang percaya di rumah itu. Mereka menganggapku terlalu berhalusinasi karena kejadian yang kuceritakan selama di pulau itu. Sampai akhirnya penyakitku berubah. Setiap aku melihat hantu Pak Sunjoto, lidahku masuk ke dalam hanya terlihat kurang lebih 3 cm. Kecil sekali. Sebaliknya kalau keluar, kira-kira sepanjang 7 cm. Menjulur keluar mulutku. Aku tak dapat bicara ketika itu terjadi. Tapi ketika hantu Pak Sunjoto berlalu, aku tampak seperti biasa. Semakin lama kejadian itu semakin sering terjadi. Dokter tetap menyatakan itu demam biasa. Sampai akhirnya teman bapakku menyarankan agar aku dibawa ke sebuah pondok pesantren menemui seorang kiai di sana. Jaraknya sekitar 6 km dari tempat bapakku. Mana jimat yang diberi orang itu? Tiba-tiba suara lembut Pak Kiai Ahmad mengagetkanku. Bagaimana dia bisa tahu kejadian itu? Dukun itu berusaha memisahkan kamu dari pengasuhmu, tapi dia tidak menjelaskan bahwa hantu gurumu itu terus berusaha mencelakaimu. Sebenarnya kita memang tidak boleh berlindung pada kekuatan selain Allah. Makanya sebaik-baiknya perlindungan hanyalah perlindungan yang datang dari Allah. Lanjutnya, dekatkan lagi dirimu kepada Allah. Insya Allah segala gangguan akan lenyap dengan sendirinya. Oh iya, satu lagi pesanku. Jangan ceroboh dalam berkata-kata, apalagi menantang gaib yang sejatinya adalah makhluk Allah juga. Aku terdiam mendengar kalimat itu. Teringat saat aku bercanda menantang hantu Pak Sunjoto di rumah Antong. Lalu Kiai Ahmad membaca ayat-ayat suci. Beberapa saat kemudian badanku terasa lebih baik. Aku jadi sadar ada pelajaran yang aku petik dari peristiwa itu. Kita harus berhati-hati dalam bercanda. Jangankan manusia, makhluk gaib pun bisa tersinggung karena omongan kita. Para hororis, demikianlah akhir cerita kisah Nenek Sirah. Pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini, hati-hatilah dalam menuturkan sesuatu, karena semua ada pertanggungjawabannya. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya, karena banyak sekali cerita horor yang aku alami, dan aku akan berbagi kepada para hororis sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini, dan salam Bumi Nusantara.